Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan. Saya di dalam video kali ini saya akan menjadi host dan di samping saya ada narasumbernya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Tubal Azam. Saya mahasiswa UIN Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya diminta Kang Ali untuk menjadi narasumber beliau. Baik, di video kali ini kita akan membicarakan tentang Ka'bah. Ka'bah ialah sebuah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sejak pertama kali berdiri, Ka'bah telah mengalami beberapa perubahan, perenovasian, pemugaran, dan lain-lain. Suku pertama yang merenovasi Ka'bah, memugarkannya adalah suku Jurhum. Namun hanya sekedar memugarkan bagian-bagian kecil saja. Di sini bagaimana sih pemugaran Ka'bah, perenovasian Ka'bah pada zaman Nabi Muhammad SAW? Langsung kita tanyakan saja kepada narasumbernya. Terima kasih atas waktunya kepada host kita. Ya, memang benar, sejak pertama kali berdiri Ka'bah itu mengalami beberapa renovasi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh host, bahwa suku yang pertama kali merenovasi Ka'bah adalah suku Jurhum. Namun suku Jurhum hanya memperbaiki sebagian kecil saja. Mungkin kita langsung saja, karena kita beragama Islam, umat dari Nabi Muhammad SAW, kita langsung saja bagaimana proses renovasi Ka'bah pada zaman Nabi. Sebelum direnovasi di Mekah itu terjadi banjir. Mungkin karena kalau nggak banjir, Ka'bah itu nggak direnov. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berumur 30 tahun, 5 tahun sebelum kenabian beliau. Iya, benar sekali. Dalam mengerjakan tugas merenovasi Ka'bah ini, para tetua suku-suku Quraisy itu membagi-bagi tugas kepada suku-suku yang berada di sekitar Ka'bah. Bagian pertamanya Mas Ali, yaitu pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu suku Quraisy mempercayakan perenovasian pintu Ka'bah itu kepada Bani Abdulmanaf dan Bani Zuhroh. Kemudian bagian yang kedua yaitu sisi di antara Hajar dan sisi di antara Hajar Aswad. Itu dari ketua suku Quraisy mempercayakan kepada suku kepada Bani Mahzum dan kabilah-kabilah Quraisy yang lain. Kemudian bagian yang ketiga, bagian belakang Ka'bah, itu pengerjaannya dipercayakan kepada Bani Jamuh dan Bani Jahm. Kemudian terdapat satu bagian lagi, yaitu bagian yang berada di sisi Hajar Aswad. Bagian ini diserahkan kepada Bani Abu Dar dan Bani Asad bin Uzza bin Qusay kemudian tetua dari masing-masing suku itu langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari bebatuan dan mencari bahan-bahan untuk dijadikan merenovasi Ka'bah tersebut. Ceritanya para kabilah-kabilah ini mendapat bahan material untuk membangun Ka'bah ini juga itu terdapat cerita, Mas. Konon dahulu itu ada
kapal yang membawa muatan berupa kayu besar dan batu-batu dan bahan material. Kapalnya itu berasal dari Kaisar Romawi yang hendak dibawa ke Ethiopia. Namun di tengah perjalanan itu malah terjadi kendala gitu ya. Di kapalnya itu jebol, lalu sampai ke bibir pantai Jeddah. Kemudian puing-puingnya itu ditemukan oleh suku Quraisy ini. Suku Quraisy ini membeli puing-puing tersebut dari pemilik kapal tersebut. Kemudian kan semuanya sudah siap, materialnya terkumpul, orang-orangnya, terus materialnya, udah tercukupi. Namun suku Quraisy itu masih ragu-ragu untuk memperbaiki Ka'bah. Kenapa itu? Karena bangunan Ka'bah itu adalah sebuah bangunan yang sakral, yang mungkin sembarang orang tidak dapat menyentuh. Terdapat cerita unik pada saat akan merenov Ka'bah tersebut. Begini, kan suku Quraisy mau merenov Ka'bah toh. Itu setiap mau merenov itu mesti ada ular yang keluar dari batu di antara Ka'bah dan berjemur di sekitar bangunan Ka'bah tersebut. Setiap orang-orang suku Quraisy mau memperbaiki, mau merobohkan, kepala ular itu selalu tegak, ingin seperti mengancam gitu. Mengancam. Namun kemudian tiba-tiba ada seekor elang yang menyambar ular, jebret. Kemudian para orang-orang suku Quraisy beranggapan bahwa Tuhan itu merestui untuk mengizinkan untuk merenov Ka'bah. Kemudian setelah dirasa aman, orang-orang Quraisy bersegera untuk merenovasi Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy merenov Ka'bah. Kemudian Ka'bah sudah jadi, namun ada satu masalah, ada satu benda yang belum dipasang di bangunan Ka'bah. Namanya itu batu Hajar Aswad. Yang hitam itu ya. Dalam peletakan ini, suku-suku di sekitar Ka'bah itu berebut untuk meletakkannya. Kepala suku tersebut. Bentrok, hampir saling bunuh-membunuh. Kemudian terdapat seorang namanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, seorang yang bijak. Melihat hal ini, beliau berpendapat bahwa perselisihan ini kita selesaikan dengan menunjuk seorang penengah. Biarlah yang memasang batu Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali masuk masjid pada hari itu. Kemudian banyak orang melihat bahwa pada hari itu yang masuk pertama kali ke masjid adalah Nabi Muhammad. Seluruh orang setuju akan hal ini karena Nabi Muhammad ini adalah terkenal orang yang jujur dan hingga mempunyai gelar Al-Amin. Karena jujur tersebut ya. Nabi Muhammad berkenan meletakkan batu itu. Namun pada waktu peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad itu menunjukkan jiwa besarnya. Beliau itu menyuruh mengambil selendang. Kemudian kain, batu diletakkan dalam selendang, kemudian ujung-ujungnya itu dipegang oleh tetua-tetua suku-suku di daerah Ka'bah tersebut. Hal ini Nabi itu bertujuan untuk menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Mekah sehingga tidak ada pertumpahan darah dan lain-lain, sehingga aman, damai dan tentram.
Lah hari itu berlahirlah ketegangan antara suku dan sempurnalah bangunan Ka'bah seperti yang mereka harapkan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan bagaimana sih perenovasian Ka'bah. Nah, itu saja dari saya selaku host. Banyak kesalahan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.